Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi haqqa hamdi wa lillahi haqqa syukri. Alhamdulillahilladzi 'adada khalqihi wa ridha nafsihi wa zinata 'arshihi wa midada kalimatihi. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du. Faqala Allah ta'ala fi kitabihil karim: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا ثم استوى إلى السماء فسواهن سبع سماوات وهو بكل شيء عليم. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين. Bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin hadirat, salihin salihat, rahimani wa rahimakumullah. Pertama-tama dan paling utama, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Azza wa Jalla yang telah memberikan kita banyak sekali limpahan rahmah, kasih sayang, maghfirah, ampunan, hidayah, petunjuk, dan juga nikmat yang mana nikmat tersebut apabila kita hitung niscaya tidak akan pernah bisa terhitung. Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Maka sudah selayaknya dan sepatutnya kita sebagai seorang mukmin, sebagai seorang mukminah, muslim muslimah, senantiasa berterima kasih, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Yang kedua, salawat serta salam tetap tercurah kepada junjungan kita Nabiullah Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sang nabi akhir zaman yang selalu kita usahakan untuk mengikuti sunnah-sunnahnya, kita teladani akhlaknya, dan juga kita harapkan kelak syafaat dari Allah melaluinya fi yaumil qiyamah, dan semoga kita semuanya diakui sebagai umatnya. Amin ya rabbal alamin. Bapak ibu jamaah rahimani wa rahimakumullah, seperti yang sudah tersebar di judul kajian pada malam hari ini, kita akan melanjutkan tafsir At-Tanwir Quran surah Al-Baqarah ayat 29 yang tadi sudah kami bacakan sekilas ayatnya. Sebelum kita bahas, saya bacakan terlebih dahulu terjemah ataupun arti dari ayat 29 Quran surah Al-Baqarah, yang artinya, dialah Allah yang menciptakan untukmu semua apa yang ada di bumi, kemudian dia Allah berkehendak menuju langit, lalu dijadikannya 7 langit, dan dia maha mengetahui terhadap segala sesuatu. Bapak ibu rahimani wa rahimakumullah, Al-Quran terus mendialogkan agar manusia
menjalani hidup untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan berbagai macam tanda-tanda kebenaran yang ada. Di antara tanda-tanda kebenaran itu adalah seperti penciptaan langit dan juga penciptaan bumi sebagai ruang tempat waktu manusia menjalani ibadah tersebut, menjalani hidup duniawinya yang dilengkapi dengan curahan rahmah, kasih sayang Allah. Dan juga ada pewahyuan Al-Quran yang merupakan mu'jizat yang tidak mungkin kita ingkari. Masih ingat ya Bapak Ibu, pernah kami sampaikan mu'jizat ini jangan hanya dimaknai sebagai keajaiban ataupun suatu hal yang luar biasa, tidak. Tetapi kalau kita mengambil arti dari kata mu'jizah dari bahasa Arabnya sendiri, itu artinya adalah sesuatu yang melemahkan, sesuatu yang digunakan oleh para nabi dan rasul untuk melawan ataupun melemahkan musuh-musuh Allah. Jadi di samping sesuatu itu adalah hal yang menakjubkan, yang ajaib, yang luar biasa, tetapi esensi dari mukjizat ini adalah digunakan oleh para nabi dan rasul untuk melemahkan. Mukjiz, sesuatu yang melemahkan. Mukjizat berarti banyak. Sesuatu itu yang digunakan untuk melemahkan musuh-musuh Allah. Kita bisa lihat contohnya. Setiap mukjizat pasti ada musuhnya Allah di sana. Ada musuh dari para nabi-nabi dan rasul tadi. Ada mukjizatnya Nabi Musa alaihissalam. Sinten musuhnya Bapak Ibu? Fir'aun. Ada mukjizatnya sinten malih? Nabi Ibrahim. Sinten musuhnya? Raja Namrud. Ada mukjizatnya Nabi sinten malih? Contohnya Nabi Muhammad SAW. Musuhnya banyak sekali. Bahkan sampai sekarang mukjizat yang masih kita rasakan hingga saat ini nggih menika yang sering panjenengan baca, fahami, dan kita memahami tafsir yang menika nggih menika Al-Quran merupakan mukjizat yang masih bisa kita rasakan hingga saat ini. Dan ingat esensinya, mukjizat itu selain hal yang luar biasa, ini juga digunakan untuk melemahkan musuh-musuh Allah Subhanahu wa ta'ala. Bapak Ibu rahimani wa rahimakumullah. Serta berbagai perumpamaan-perumpamaan yang dapat diambil pelajaran daripadanya. Kemudian dalam sebuah pertanyaan retoris Allah menyatakan keheranannya, bagaimana manusia masih tetap ingkar kepada Allah. Kaifa takfuruna billah? Bagaimana manusia itu masih saja ingkar, menutup hatinya terhadap kebenaran yang Allah tampakkan melalui nabi dan rasulnya. Padahal sebelumnya manusia itu adalah amwatan, tidak ada, mati, lalu Allah menghidupkan, ahyakum, lalu mematikannya lagi, menghidupkan mereka di alam dunia ini, kemudian mematikan mereka dan menghidupkan kembali di alam akhirat untuk kemudian semuanya dikembalikan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini yang kita bahas sebelumnya di ayat 28. Nah, proses ini semuanya menggambarkan kemahabesaran dan kekuasaan Allah Subhanahu wa ta'ala, sekaligus menggambarkan perjalanan kehidupan manusia yang pada akhirnya nanti kembali kepada Allah. Ada 4 fase yang sudah kita pelajari di pembahasan tafsir sebelumnya. Oleh karena itu tiada alasan untuk ingkar, untuk menutup diri, menutup hati kita. Takfur, kafir, kalau bahasa Inggrisnya artinya menutup diri, untuk menolak ataupun menjalani hidup kecuali hanya untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bapak Ibu rahimani wa rahimakumullah,
Ayat 29 kali ini yang akan kita bahas merupakan kelanjutan dari argumen-argumen ayat-ayat sebelumnya dengan menambahkan argumen-argumen yang baru. Apabila dalam ayat sebelumnya digunakan argumen berdasarkan kenyataan tentang diri manusia sendiri yang perjalanan kehidupannya berakhir dengan akhirnya kembali kepada Allah, maka pada ayat 29 ini diberikan argumen berdasarkan realitas alam semesta. Allah berfirman, Dialah yang telah menciptakan untukmu segala apa yang ada di bumi, dan Dia berkehendak menuju langit, lalu diciptakannya 7 langit, dan Dia maha mengetahui tentang segala sesuatu. Bapak Ibu rahimani wa rahimakumullah, di ayat 29 ini mengemukakan ada 2 hal. Yang pertama apa? Yang pertama adalah ilmu dan kekuasaan Allah dalam menciptakan bumi dan langit. Dan yang kedua adalah kemurahan Allah menganugerahkan alam semesta ini dengan segala isinya untuk manusia. Saya ulangi, yang pertama adalah ilmu dan kuasa ataupun kekuasaannya Allah dalam menciptakan bumi dan langit, dan yang kedua adalah kemurahannya Allah, rahmahnya Allah, kasih sayangnya Allah dalam mengaruniakan, menganugerahkan, memberikan alam semesta ini, bumi dan isinya ini untuk manusia. Itu 2 inti dari ayat 29 ini. Oleh karena itu tidak ada alasan bagi manusia untuk lagi-lagi kufur kepada Allah. Kalau kita bicara masalah kufur, kembali flashback di pembahasan tafsir At-Tanwir yang awal-awal dulu ya, bahwasanya kafir ataupun kufur itu sifatnya, kalau kafir itu adalah pelakunya. Saya ulangi, kufur itu sifatnya, kalau kafir itu pelakunya. Karena diterangkan di dalam tafsir At-Tanwir bahwasanya kufur ini punya 2 lawan kata. Yang satu kufur i'tiqad, maka kufur i'tiqad keyakinan, kufur keyakinan, lawan katanya apa Bapak Ibu masih ingat? Iman. Kufur lawan katanya iman. Itu yang pertama, yang paling parah. Terus yang kedua adalah kufur amal, yang mana kufur lawan katanya syukur. Ayatnya ada semua Bapak Ibu. Kalau amanu kafaru seperti ayat sebelumnya, innallaha la yastahi ayadriba mathalan ma ba'udatan fama fawqaha. Yang lanjutannya ini fa ammal ladzina amanu faya'lamuna annahu al-haqqu mir rabbihim. Ketika Allah memberi permisalan dengan seekor nyamuk, ada orang yang beriman, ada orang yang kufur. Fa ammal ladzina amanu faya'lamuna annahu al-haqqu mir rabbihim. Bagi orang-orang yang beriman, mereka mengetahui bahwasanya permisalan dari seekor nyamuk tadi itu adalah hakun, sesuatu yang hak, sesuatu yang benar, mir rabbihim, dari Allah, dari Tuhan mereka. Tapi sebaliknya, wa ammal ladzina kafaru, bagi orang-orang yang kafir, orang-orang yang ingkar dalam ini adalah ingkar yang lawan katanya iman, berarti ingkar yang i'tiqad, ingkar yang keyakinan. Ini yang sangat parah. Wa ammal ladzina kafaru fayaqulun, mereka orang-orang kafir, orang-orang yang ingkar dalam keyakinan akan mengatakan, madza aradallahu bihadza mathalan. Apa sih gunanya Allah menciptakan seekor nyamuk ini? Atau di ayat yang lain di surah Al-Bayyinah, innal ladzina kafaru, dan juga ada innal ladzina amanu. Kafir iman, yang satunya kafir syukur, kufur syukur. Nah, itu sedikit untuk mengingatkan Bapak Ibu bahwasanya kekafiran ataupun kekufuran, kafir itu adalah orangnya,
Kufur itu sifatnya punya dua lawan kata. Yang satunya kafir dengan iman, yang satunya kafir dengan syukur. Bapak Ibu rahimani wa rahimakumullah. Oleh karena itu tidak ada alasan bagi manusia untuk kufur kepada Allah, mengingkari Allah. Justru sebaliknya, dengan anugerah itu, dengan nikmat-nikmat yang Allah berikan untuk manusia, semua yang ada di bumi ini, hendaknya manusia dapat menjalani hidup beribadah kepada Allah sebagai tanda mensyukuri nikmat yang dilimpahkan kepada manusia tersebut. Bapak Ibu rahimani wa rahimakumullah. Huwallazi khalaqalakum ma fil ardi jami'a. Dialah yang menciptakan, dia ini kembali kepada Allah yang menciptakan apa? Untukmu, untuk manusia, segala apa yang ada di bumi. Kata dia pada permulaan ayat adalah kata ganti nama dan merujuk kepada kata Allah dalam ayat sebelumnya, yaitu bagaimana kamu ingkar kepada Allah, dan selanjutnya niku hingga kalimat dialah yang menciptakan untuk kamu segala sesuatu yang ada di bumi, berarti dia adalah Allah yang menciptakan untukmu segala apa yang ada di bumi. Kata huwa, dia tersebut dalam bahasa Arab yang masyhur dibaca huwa apabila didahului dengan fa atau huwa seperti pada akhir ayat, maka banyak ulama ahli qiraat yang membacanya dengan wahwa, yaitu dengan memberi syakal sukun pada huruf ha. Yang membaca demikian antara lain ada Nafi', Abi Amr, Al-Kisai, Qalun, Abu Ja'far, Al-Hasan, Al-Yazid, dan lain-lain. Sedangkan ahli-ahli qiraat lainnya membaca menurut aslinya, yaitu wahwa. Nah, ini hanya sedikit penjelasan mengenai kata huwanya Bapak Ibu, mengenai huwa kembali kepada Allah. Selanjutnya kata khalaqa secara leksikal mempunyai beberapa arti. Pertama, khalaqa artosipun artinya adalah mencipta dari tiada. Ahsana minal adam, ahsana minal adam, adam pakai ain deh. Adam itu artinya sesuatu yang tidak ada, bukan Adam. Kalau Adam pakai hamzah itu artinya adalah Adam, Nabi Adam. Tapi kalau Adam pakai ain itu artinya sesuatu yang tiada, sesuatu yang tidak ada. Nah, khalaqa ini Bapak Ibu artinya adalah mencipta dari yang tidak ada. Maksudnya apa? Maksudnya mengadakan sesuatu yang sebelumnya tidak ada, dengan kata lain mencipta secara kreatif. Makna kedua berarti membuat atau merancang pola, qaddara. Ada yang memaknai ini adalah mencipta dari sesuatu yang tidak ada. Yang kedua adalah bermakna membuat atau merancang pola, qaddara. Nah, kedua makna ini sesungguhnya masih dalam satu pengertian umum, sebab merancang pola sesungguhnya juga menciptakan sesuatu yang semula belum ada. Dan ketiga Bapak Ibu, khalaqa dalam pengertian majazi ataupun artinya membuat-buat, seperti membuat-buat kebohongan, ya. Pada sisi lain khalaqa juga memiliki makna keempat, yaitu mencipta dari sesuatu yang ada. Jadi artinya ada empat ini, ya. Dari yang sesuatu yang tidak, menciptakan sesuatu yang dari tidak ada menjadi ada. Yang kedua adalah membuat atau merancang. Yang ketiga adalah membuat-buat, ya. Majaz sebagai majazi saja. Yang keempat adalah mencipta dari sesuatu yang sudah ada. Nah, yang relevan dengan ayat 29 ini adalah arti yang mencipta dari yang tiada. Ini di dalam tafsir At-Tabari. Ibnu Sayyid dalam karyanya Al-Muhkam wal Muhit Al-Azam fi Al-Lughah menyatakan bahwa Allah menciptakan sesuatu itu berarti mengadakannya dari semula yang tidak ada. Konsep ini kemudian membawa para teolog muslim kepada ajaran creatio ex nihilo,
Ini bahasanya agak sulit ya. Creatio ex nihilo dalam teologi Islam. Bapak Ibu rahimani wa rahimakumullah. Selanjutnya, huwallazi khalaqa lakum. Kita membahas kata lakumnya, untukmu. Para mufassir, para ahli tafsir memperdebatkan apakah frasa lakum ini, untukmu, bermakna pemberian, sehingga permulaan ayat ini berarti Allah memberikan segala yang ada di bumi untuk manusia sehingga menjadi miliknya, atau bermakna sebagai iktibar, yakni memberi pelajaran agar manusia mengakui keesaan Allah dan bersyukur kepadanya. Sebagian ulama memegangi arti yang pertama dan sebagian yang lain memegangi arti yang kedua. Arti yang pertama apa wau? Bahwasanya arti yang pertama adalah untukmu ini adalah memberikan pemberian dari Allah kepada manusia sehingga menjadi miliknya. Kalau yang kedua sebagai i'tibar, memberi pelajaran agar manusia mengakui keesaan Allah Subhanahu wa taala dan bersyukur kepadanya. Bapak Ibu rahimani wa rahimakumullah, bagi ulama-ulama yang mengartikan yang pertama, untukmu sebagai pemberian dan penganugerahan alam kepada manusia, menjadi landasan kaidah hukum syariat bahwasanya pada dasarnya segala sesuatu itu boleh kecuali yang dilarang. Saya ulangi, ada kaidah hukum syariah yang mungkin sudah sering kita dengarkan juga ya. Sesuatu itu pada asasnya boleh kecuali yang dilarang. Pandangan ini dianut oleh kebanyakan ulama dan fuqaha, termasuk ulama dan fuqaha kontemporer. Akan tetapi Bapak Ibu, segolongan ulama yang kebanyakan dari ulama Maliki dan beberapa ulama Hanafi, dari Maliki dan Hanafi menolak kaidah ini dan berpandangan sebaliknya, bahwa segala sesuatu pada asasnya, pada hakikatnya adalah haram kecuali yang dibolehkan. Kebalikannya, karenanya golongan ini cenderung memaknai frasa untukmu sebagai i'tibar, sebagai pelajaran, sehingga ayat itu berarti bahwa Allah menciptakan segala apa yang ada di bumi lakum, untuk kalian manusia, itu untuk menjadi i'tibar, ibarah, menjadi pelajaran bagi manusia agar manusia tidak mengingkari Allah dan sebaliknya bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, kalau ini berarti ingkar dengan syukur. Kalau tadi kita bahas sempat ingkar dengan kufur, kalau ini ingkar dengan syukur. Sebenarnya antara kedua makna ini Bapak Ibu tidak perlu diperdebatkan. Kedua makna tersebut dapat dicakup dalam pernyataan ayat. Zahir permulaan ayat tidak dapat dipungkiri bahwa daripadanya dapat dipahami bahwa Allah menciptakan segala apa yang ada di bumi dan menganugerahkan kepada manusia. Pernyataan ini diperjelas dengan ayat yang lain dalam Al-Quran. Kalau kita lihat di ayat yang lain, di Quran surah ke-31 ayat 20, tidakkah kamu perhatikan bahwa Allah telah menundukkan untuk kepentinganmu apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi? Sementara itu di lain pihak, nas ayat memang menunjukkan bahwa maksud ayat tersebut adalah dalam rangka meyakinkan manusia bahwa manusia tidak selayaknya mengingkari Allah dan sebaliknya harus mengakui rububiyah dan uluhiyah Allah, dalam arti meyakini eksistensi Tuhan dan menjalani hidup beribadah kepadanya. Rububiyah dan uluhiyah. Kalau rububiyah itu berarti dari Allah ke hambanya, kalau uluhiyah itu berarti dari hamba kepada Allah. Panjenengan saya yakin sudah pernah mendengar ya, ada tauhid rububiyah, ada tauhid uluhiyah. Kalau rububiyah ini cenderung sifat-sifat Allah terhadap makhluknya, itu namanya rububiyah. Allah itu mengayomi, Allah itu memberikan rezeki, Allah itu maha pengampun. Nah, itu adalah rububiyah.
Sedangkan uluhiyah ini artinya apa? Amal ibadah kula panjenengan sami makhluk-makhluknya Allah terhadap Allah, itu namanya uluhiyah. Bapak Ibu rahimani wa rahimakumullah, makna zahir dan nas keduanya adalah makna yang sah untuk dipegangi, mau itu diartikan sebagai karunia Allah yang diberikan untuk manusia, ataupun yang kedua sebagai pelajaran dari Allah kepada manusia agar manusia itu senantiasa bersyukur, bukan kufur. Itu dua makna yang bisa kita artikan dalam arti lakum tadi. Kata jam'an semua ataupun jami'an di sini nih, walladzi khalaqalakum fil ardi jami'an. Semua berarti segala yang ada di langit. Kata tersebut merupakan keterangan bagi frasa apa yang ada di bumi dan bukan keterangan bagi frasa untuk kamu, sehingga tidak dibaca untuk kamu semua. Terus kata summa ini kalau kita maknai dalam bahasa Arab artinya kemudian. Summa stawa ila sama, kemudian. Nah, dalam bahasa Arab kata kemudian tidak selalu menunjukkan urutan proses, tetapi terkadang hanya menunjukkan urutan penyebutan saja tanpa bermaksud menunjukkan urutan proses. Jadi kadang-kadang ada yang memaknai ayat ini itu seperti proses, ya. Jadi walladzi khalaqalakum ma fil ardi jami'a, kayak diartikan Allah itu menciptakan sesuatu yang ada di bumi untuk manusia terlebih dahulu. Allah menciptakan segala isinya bumi ini terlebih dahulu, setelah itu Allah baru sumastawa ilas sama, menuju langit. Nah, tidak semua summa itu berarti urutan. Saya ulangi lagi, bukan hanya menunjukkan urutan proses, tetapi terkadang hanya menunjukkan urutan penyebutan saja tanpa bermaksud menunjukkan urutan proses. Jadi pernyataan ayat tsummastawa ilas sama, kemudian dia berkehendak menuju langit, lalu dia menciptakan 7 langit, tidak berarti bahwa bumi dengan segala isinya ini diciptakan terlebih dahulu. Jangan dimaknai oh berarti bumi laki langit. Nah, tidak seperti itu ya Bapak Ibu dalam menafsiri ayat ini, bukan seperti itu. Tidak berarti bahwa bumi dengan segala isinya diciptakan terlebih dahulu baru sesudah itu diciptakan langit. Nah, bila mana kita membaca ayat 30 surah Al-Anbiya, panjenengan bisa mengecek di surah Al-Anbiya ayat 30 yang artinya, dan apakah orang-orang yang kafir tidak mengetahui bahwasanya langit dan bumi itu keduanya dahulu adalah satu padu, kemudian kami pisahkan antara keduanya. Nah, ini ada yang menganut bahwasanya ini adalah teori apa Bapak Ibu? Secara ilmiah teori Big Bang. Dulunya langit dan bumi itu satu, lalu terjadi ledakan yang luar biasa. Di sini Allah menyebutkan memisahkan antara keduanya. Di ayat 30 surah Al-Anbiya ini tergambar bahwasanya langit dan bumi diciptakan secara bersamaan. Oleh karena itu Bapak Ibu, kata summa dalam ayat 29 Al-Baqarah ini secara harfiah berarti kemudian, hendaknya bukan dipahami sebagai kemudian tetapi dimaknai sebagai dan, ya. Bukan kemudian tetapi dan, hendaknya dimaknai, dipahami, ditafsirkan sebagai dan, bukan urutan. Bapak Ibu rahimani wa rahimakumullah, bagian awal ayat, dialah yang menciptakan untukmu segala apa yang ada di bumi, memberikan suatu pandangan dunia Islam bahwa peristiwa terciptanya alam bukanlah suatu kebetulan tanpa adanya kehendak dari yang menciptakannya. Jadi mengantos kalau panjenengan sami ini punya pikiran ataupun berteori alam semesta ini diciptakan Allah tidak sengaja,
ataupun tanpa ada unsur kesengajaan. Salah Bapak Ibu. Jadi ini sengaja Allah menciptakan alam semesta, bukan kebetulan, bukanlah suatu kebetulan tanpa adanya suatu kehendak yang menciptakannya. Allah punya iradah. Idza arada syai'an an yaqula lahu kun fayakun. Jadi kalau Allah ingin sesuatu, ya Allah tinggal berfirman, jadilah, maka jadilah. Jadi semuanya ini sudah didesain dengan grand design yang luar biasa di alam semesta ini. Bahkan kemarin saya lihat di beranda Instagram atau apa ini. Jadi kalau dilihat alam semesta dan seisinya ini berjalan teratur Bapak Ibu, tidak acak ataupun tidak seenaknya sendiri. Ya, ini sangat sesuai sekali dalam Al-Quran, banyak sekali yang menjelaskan seperti itu. Wa kullun fi falaki yasbahun, seperti yang dijelaskan di dalam surah Yasin itu, bahwasanya bulan, matahari dan benda-benda langit itu berjalan pada garis edarnya, tidak seenaknya sendiri, sehingga tidak terjadi tabrakan satu sama lainnya. Jadi sangat teratur. Ini bukti bahwasanya alam semesta ini diciptakan oleh Allah bukanlah suatu kebetulan, tetapi benar-benar atas kehendak Allah Subhanahu wa ta'ala. Bapak Ibu rahimani wa rahimakumullah, dalam keyakinan yang diajarkan oleh Al-Quran, alam ini diciptakan oleh Sang Maha Pencipta dengan tujuan tertentu, sehingga oleh karena itu alam ini menjadi suatu yang bermakna dan bersifat teleologis, di mana segala sesuatu memenuhi suatu tujuan sehingga berkontribusi kepada kemakmuran dan keseimbangan semua unsur. Oleh karena itu alam merupakan sebuah kosmos, yakni sebuah tempat di mana tatanan dan aturan itu berlaku dan bukan sebuah chaos. Jadi kosmos bukan chaos. Kalau chaos itu tidak teratur, rusak, ataupun ambiar kalau bahasa kita. Jadi bukan sebuah chaos, suatu tempat di mana segala sesuatu terjadi dengan serba kebetulan, tidak. Tetapi benar-benar suatu yang ada di alam semesta ini adalah dengan rencana yang luar biasa, dengan desain yang luar biasa. Bapak Ibu rahimani wa rahimakumullah, ayat ini di surah Al-Baqarah ayat 29 mengandung suatu pandangan teologis. Teologis itu apa? Ilmu tentang ketuhanan yang penting sekali, yaitu sikap apa? Sikap yang afirmatif terhadap kehidupan dunia. Dunia ini diciptakan dan dianugerahkan oleh Allah untuk manusia guna dikelola, bukan dirusak. Dikelola dan dimanfaatkan sebagaimana mestinya, bukan malah dirusak, bukan malah dijadikan sesuatu yang intinya tidak bermanfaat, merusak dan lain sebagainya. Dunia bukan sesuatu yang terkutuk dan terbuang dari rahmat ilahi. Islam tidak mengajarkan paham meninggalkan kehidupan dunia. Justru sebaliknya, sangat menekan amal solih dan berkarya kreatif dalam kehidupan dunia, karena hasil karya dalam kehidupan dunia itu kelak akan menjadi ukuran keberhasilan di akhirat. Makanya kenapa sering sekali kita mendengar Bapak Ibu ayat itu amanu wa amilus sholihat, itu selalu berdampingan. Ada sisi ukhrawi, ada sisi duniawinya juga. Ketika kita beriman kepada Allah, kita harus beramal. Nah, beramal ini tempatnya di mana? Ya di dunia ini Bapak Ibu. Jadi jangan sampai kita malah berpemahaman moh dunia belas, meninggalkan kehidupan dunia. Nah, justru kehidupan dunia ini adalah tempat kita untuk beramal solih, untuk mencari bekal, bukan malah ditinggalkan. Justru dengan dunia yang ada di tangan kita ini, kita bisa beramal
dan amalnya harus solih kalau bisa, bukan hanya sekedar beramal, solih, amal yang baik dan benar, bukan sekedar baik mawon. Solih itu jangan diartikan amal yang baik ataupun anak yang solih, anak yang baik, enggak, tambah ibu, selain baik juga harus benar, karena banyak sesuatu yang baik tapi enggak benar, kelihatannya baik tapi sebenarnya enggak benar. Maka dari itu ayo kita beramal solih dan semoga kita juga menjadi orang-orang yang solih. Bapak Ibu rahimani wa rahimakumullah, apa yang diingatkan oleh agama Islam adalah agar jangan kehidupan dunia itu melalaikan manusia dari mengingat Allah. Kita tidak ada perintah untuk meninggalkan dunia, tetapi saya ulangi lagi, yang diingatkan adalah agar jangan kehidupan dunia itu melalaikan manusia dari mengingat Allah. Itu yang penting. Adalah suatu kewajiban umat Islam untuk membangun kehidupan dunianya yang bermartabat dan berkemajuan. Namun hal itu tidak mungkin dicapai kecuali dengan menguasai dan mengembangkan berbagai ilmu pengetahuan yang relevan dan yang perlu sesuai dengan tantangan zaman. Kita tidak dilarang dengan ilmu-ilmu yang canggih, yang modern, digitalisasi, AI dan lain sebagainya yang mungkin dulu di zaman Nabi tidak ada. Apakah Islam melarang itu? Tidak. Tetapi jangan sampai ilmu-ilmu pengetahuan tadi ataupun sesuatu hal yang bisa membuat kita untuk lebih berkreasi di dunia ini, lebih berinovasi, itu sampai melalaikan kita dari mengingat Allah ataupun malah melanggar syariat-syariat yang sudah ada. Ini jangan sampai. Al-Quran dan Sunnah sangat mendorong untuk mempelajari ilmu pengetahuan yang berguna, dan orang berilmu itu dan beriman ditinggikan kedudukannya. Panjenengan sudah hafal semuanya ayatnya, yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Iman, orang yang beriman dan orang yang berilmu, Allah akan angkat beberapa derajat daripada orang-orang yang tidak beriman dan tidak berilmu. Dan dinyatakan pula bahwa hanya orang yang berilmu saja yang takut kepada Allah. Innama yakhshallahu min ibadihil ulama. Sesungguhnya orang-orang berilmu, ulama inilah yang orang-orang yang benar-benar takut kepada Allah. Ini semua dan banyak ayat-ayat lain yang merupakan dorongan agar umat Islam itu menguasai dan mengembangkan berbagai cabang ilmu yang perlu dalam membangun kehidupan dunia yang bermartabat dan berkemajuan. Bapak Ibu rahimani wa rahimakumullah, ternyata tidak hanya di dalam Al-Quran saja, di dalam hadis Rasulullah SAW ini juga memberikan penjelasan, sebagaimana hadis Rasulullah, man salaka tariqan yatlubu fihi ilman sadakallahu bihi tariqan min turukil jannah. Terakhir saya bacakan hadis ini untuk terakhir sebelum kita akhiri. Wa innal malaikata la tadau ajnihataha li talibil ilmi wa innal alima la yastaghfiru lahu man fis samawati wa man fil ardi wal hitanu fi jawfil ma'i wa inna fadlal alim 'alal 'abid ka fadlil qamari lailatal badri, dan seterusnya. Saya bacakan artinya mawon. Barang siapa menempuh suatu jalan yang padanya dia mencari ilmu, maka Allah akan mudahkan dia menempuh jalan dari jalan-jalan menuju jannah atau surga. Dan sesungguhnya para malaikat benar-benar akan meletakkan sayap-sayapnya untuk penuntut ilmu, dan sesungguhnya seorang penuntut ilmu akan dimintakan ampun untuknya oleh makhluk-makhluk Allah yang ada di langit dan yang ada di bumi, sampai ikan yang ada di tengah lautan pun memintakan ampun untuknya,
Dan sesungguhnya keutamaan seseorang yang berilmu atas seorang yang ahli ibadah adalah seperti keutamaan bulan pada malam purnama atas seluruh bintang. Dan sesungguhnya ulama adalah pewaris para nabi, dan para nabi tidaklah mewariskan dinar ataupun dirham, akan tetapi mereka hanyalah mewariskan ilmu. Maka barang siapa yang mengambilnya, maka sungguh dia telah mengambil bagian yang sangat banyak. Bapak Ibu rahimani rahimakumullah, itu kiranya yang dapat kami sampaikan dalam kesempatan malam hari ini. Semoga yang sedikit ini bermanfaat untuk kita semuanya. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Syukran wal afu minkum. Tsumma assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.